Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 9 kelas 6C yang beranggotakan Putri Suryani Rahayu, Dian Pertiwi, Siti Mursidati, dan Karisa Sania Andarani akan menjelaskan terkait Subjective Workload Assessment Technique. Video ini telah diizinkan tayang di YouTube channel Mendadak Daring. Subjective Workload Assessment Technique adalah metode yang digunakan untuk menganalisa beban kerja mental yang dimiliki oleh seseorang ketika melakukan sebuah pekerjaan ataupun aktivitas baik secara fisik maupun mental, dan memiliki 3 faktor penting, yaitu waktu, mental, dan psikologis. Dimensi SWOT yang pertama ada time load, yaitu jumlah waktu yang tersedia dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring tugas. Yang kedua ada mental effort, yaitu seberapa banyak usaha mental dalam perencanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Dan yang ketiga ada psychological stress load, yaitu jumlah, resiko, kebingungan, frustasi yang dihubungkan dengan performansi atau penampilan tugas. Ketiganya terdiri dari 3 kategori rating, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Yang kedua, membahas prosedur SWOT, yaitu prosedur penerapan metode SWOT terdiri dari 2 tahapan, tahapan penskalaan atau skill development, dan tahap penilaian atau event scoring. Pertama, pengurutan kartu, yaitu memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pengukuran kepada responden yang akan diteliti. Pengurutan kartu dilakukan untuk mencapai 3 tujuan. Pertama adalah prototyping dan penentuan penggunaan jenis skala pada tiap responden melalui analisa Kendall Coefficient of Concordance. Yang kedua adalah axiom test, dan yang ketiga adalah scaling solution. Pada pembuatan skala, tahap selanjutnya ada skill development atau fase pengembangan skala. Responden diminta untuk melakukan pengurutan kartu sebanyak 27 kombinasi dari ketiga variabel, yaitu beban waktu, beban usaha mental, dan beban tekanan psikologis. Penilaian subjek terhadap ketiga dimensi yang dirasakan paling membebani dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian ada tahap prototyping, yaitu melakukan pencatatan urutan kartu yang dibuat oleh responden, kemudian menggunakan aplikasi DOSBox 0,74 sehingga didapatkan nilai SWOT skor untuk tiap responden. Terdapat 3 metode untuk menginterpretasikan skala akhir SWOT. Yang pertama adalah group scaling solution, yaitu data dari seluruh subjek akan dirata-ratakan kemudian akan digunakan secara bersama-sama oleh seluruh subjek. Yang kedua ada prototype scaling solution, yaitu subjek dikelompokkan sesuai hasil prototype dan memiliki skala SWOT masing-masing. Dan yang terakhir ada individual scaling solution, yaitu data subjek dianalisa secara terpisah dan skala SWOT diturunkan untuk setiap individu subjek. Masih pada tahap pembuatan skala, yang keempat ada Kendall's Coefficient of Concordance. Kriteria pembuatan ketiga skala sebelumnya ditentukan dari Kendall's Coefficient of Concordance. Jika nilai koefisien lebih dari 0,75, maka dapat dikatakan bahwa indeks kesepakatan dalam penyusunan kartu di antara responden relatif sama dan homogen. Dengan demikian, maka digunakan skala kelompok JSS. Jika nilai koefisien kurang dari 0,75, maka akan digunakan PSS. Tetapi hal ini masih harus diselidiki lagi dengan axiom test. Apabila hasil axiom test menunjukkan banyak pelanggaran pada sifat-sifat model aditif yang menjadi asumsi dasar dari skalaan SWOT, maka harus digunakan ISS. Yang kelima adalah axiom test. Axiom test dilakukan untuk menguji kesesuaian model aditif dan kekonsistensian terhadap pengurutan kartu. Dalam tes ini akan diuji 3 sifat dasar dari model aditif, yaitu independensi, penggagalan ganda, dan independensi gabungan. Bila pelanggaran terhadap independensi dan independensi gabungan kurang dari 20, maka data dianggap memenuhi sifat dasar model aditif pada prototipe. Dengan demikian, maka data scale development menggunakan metode PSS untuk menghasilkan skala SWOT. Apabila pelanggaran aksioma lebih dari 20, maka harus dilakukan individual axiom test. Jika hasil individual axiom test menunjukkan pelanggaran independensi dan independensi gabungan kurang dari 20, maka data dianggap memenuhi sifat dasar model aditif. Data scale development menggunakan metode ISS untuk menghasilkan skala SWOT. Bila hasil individual axiom test ini masih menunjukkan pelanggaran aksioma lebih dari 20, maka data subjek tersebut sebaiknya di-drop dari penelitian. Selanjutnya adalah tahap penilaian atau event scoring. Pada tahap penilaian, sebuah aktivitas atau kejadian akan dinilai dengan menggunakan tingkatan rendah, sedang, dan tinggi untuk setiap dimensi atau faktor yang ada, yaitu beban waktu, beban usaha, dan beban stres.
Nilai skala yang berkaitan dengan kombinasi tersebut atau yang didapat dari tahap perskalaan kemudian dipakai sebagai nilai beban kerja untuk aktivitas yang bersangkutan. Dari konversi ini akan dapat diketahui apakah aktivitas yang dilakukan responden tersebut tergolong beban berat atau tidak. Nilai SWOT rescale yang kurang dari 45 adalah beban kerja rendah atau tidak terbebani, sedangkan nilai SWOT rescale lebih dari 45 berarti beban kerja tinggi atau terbebani. Selanjutnya adalah detail dari kartu SWOT. Kartu SWOT ada sebanyak 27 kartu yang berisi tentang kombinasi dari ketiga variabel deskripsi, yaitu beban waktu, beban usaha mental, dan beban tekanan psikologis. Yang pertama adalah kartu A, dengan poin 3 yaitu hampir tidak pernah mempunyai waktu lebih, interupsi atau overlap antara aktivitas seringkali terjadi atau selalu terjadi. Poin 2, usaha kesadaran mental atau konsentrasi yang dibutuhkan sedang atau menengah. Kompleksitas dari aktivitas berkaitan dengan ketidakpastian, ketidakmampu prediksian, dan ketidakpahaman bersifat sedang. Dibutuhkan perhatian. Poin 2, stres berkenaan dengan kebingungan, frustasi, dan kegelisahan bersifat menengah. Dibutuhkan kompensasi yang signifikan untuk mempertahankan performansi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada poin B sampai ZZ yang bisa dilihat di video selanjutnya. Selanjutnya ada kelebihan dari Subjective Workload Assessment Technique atau yang sering disingkat sebagai SWOT. Yang pertama itu pengukuran dilakukan berdasarkan teori pengukuran formal, yaitu biasa dengan teori pengukuran conjoint. Lalu yang kedua dapat digunakan pada data tunggal ataupun berkelompok. Lalu yang ketiga dapat digunakan secara global. Dan yang terakhir memiliki tingkat validitas yang sudah teruji. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari Subjective Workload Assessment Technique atau yang sering disingkat sebagai SWOT. Yang pertama itu ada penggunaan kata-kata secara lisan yang dapat menimbulkan konotasi yang berbeda untuk setiap individu, sehingga muncul rasa miskomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua itu SWOT ini hanya dapat menganalisis 3 beban kerja saja seperti beban waktu, beban usaha, dan beban mental. Selanjutnya, contoh pengukuran beban kerja mental menggunakan metode SWOT. Di sini ada contoh kasus, yaitu pengukuran beban kerja mental dilakukan pada 8 orang pekerja bagian operator control room di PT Krakatau Steel Persero Tbk dengan 2 tahap, yaitu skill development dan event scoring. Tahap skill development. Tahap skill development ini yang pertama pekerja diminta untuk mengurutkan kartu SWOT sebanyak 27 berdasarkan beban kerja terendah sampai tertinggi. Kemudian didapatkan hasil pengurutan kartu SWOT sebagai berikut. Yang kedua yaitu mencari koefisien kesepakatan kendal dengan input data ke software DOSBox 0.74 dan didapatkan hasil koefisien kendalnya yaitu sebesar 0,7676. Di sini artinya koefisien yang didapatkan itu lebih besar dari ketentuan yaitu 0,75, di mana hasil yang diperoleh dari 8 responden penelitian itu cukup homogen sehingga dapat mewakili beban kerja dari karyawan. Yang ketiga yaitu setelah didapatkannya hasil pengurutan kartu SWOT oleh para pekerja, data tersebut diinput ke dalam software DOSBox 0.74 untuk mendapatkan nilai skala SWOT dari karyawannya.
Nah, setelah dilakukan input, di sini didapatkan tabel nilai SWOT dari karyawan. Selanjutnya yaitu tahap event scoring. Nah, di sini ada tabel di mana tabel ini merupakan penilaian yang telah diberikan oleh karyawan tersebut terhadap beban kerja yang terdiri atas beban waktu, beban usaha mental, dan beban tekanan psikologi sesuai dengan aktivitas yang dilakukan termasuk dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Jadi di sini masing-masing responden dari responden 1 sampai ke 8 itu telah memberikan penilaian terhadap beban kerjanya. Kemudian setelah itu akan didapatkan scaling solution yang digunakan untuk acuan penilaian dalam menentukan nilai SWOT rescale untuk menentukan event scoring dari karyawannya. Kemudian pada slide ini terdapat beberapa macam tabel terkait SWOT rescale, di mana tabel ini adalah tabel SWOT rescale dari masing-masing responden berdasarkan beban kerja sebagai operator control room. Nah, di sini didapatkan SWOT rescale-nya itu masing-masing responden berbeda sesuai dengan beban yang dialami oleh pekerjanya. Kategorinya itu sendiri ada kategori rendah, kemudian sedang, dan tinggi. Kemudian ini juga merupakan tabel dari SWOT rescale dari responden ke-5 sampai responden ke-8. Kesimpulan yang didapatkan dari beberapa tabel hasil SWOT rescale yang telah dilakukan kepada 8 responden operator control room, yaitu jenis pekerjaan 1 sampai 4 itu memiliki nilai rescale terendah dan tertinggi masing-masing. Untuk jenis pekerjaan 2, yaitu yang bertugas sebagai mengoperasikan alat di lapangan melalui komputer sekaligus memastikan manusia dan alat dalam keadaan aman, memiliki nilai rescale terendah yaitu 43,1, sedangkan nilai tertingginya 82,4. Di sini menunjukkan bahwa beban kerja dari jenis pekerjaan 2 ini memiliki beban kerja mental tertinggi, sehingga perusahaan sebaiknya melakukan peninjauan kembali terkait pengaturan jam kerja serta pembagian kerja yang sesuai agar karyawan tidak mengalami beban kerja mental lagi.